Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita berjumpa lagi lewat ibadah online. Selamat hari Minggu buat saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan kita bersyukur kalau hari ini kita sehat, hari ini kita kuat. Dan kiranya kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan ini bukan hanya kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, untuk bekerja, mencari nafkah, atau melakukan tugas aktivitas kita yang lain. Tapi dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan ini, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, kita cari Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, di tengah-tengah situasi keadaan pandemik yang masih belum selesai, ada begitu banyak mungkin persoalan demi persoalan yang kita alami. Tapi tahukah saudara, lewat situasi keadaan seperti itulah justru cara Tuhan memanggil kita, cara Tuhan untuk menarik kita, cara Tuhan untuk kita dekat kepada Dia. Dan hari ini apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, apapun situasi keadaan sulit yang saudara-saudari alami hari ini, saya percaya tetap carilah Tuhan, tetap temui Tuhan, dan Tuhan akan membuktikan Dia ada dan Dia menolong kita. Yang setuju katakan amin. Yang rindu untuk mencari Tuhan dalam keadaan apapun, boleh lambaikan tangan saudara dan mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala saudara, taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita berdoa, Bapa, Engkau yang tahu setiap kami, Engkau yang tahu setiap persoalan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, penghiburan, ketenangan bagi kami. Sebagaimana janji firman-Mu Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhan, ini kami umat, kami datang mencari wajah. Kami mencari Engkau, kami datang menyembah Engkau. Karena kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu, beribadah dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Kita nyanyikan pujian.
kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari kita yang memerlukan Tuhan, naikkan pujian kita. Kemanakah kami mencari
Tuhan, kami percaya. Kami percaya yang terbaik yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Engkau tahu yang terbaik waktunya. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami, inilah percaya kami. Dan kami angkat tangan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami berserah penuh. Berserah penuh padamu Tuhan. Nyatakanlah kedaulatan-Mu dalam setiap kami semua yang percaya saudara bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang percaya Tuhan akan nyatakan janjinya, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kedaulatan-Mu ya dan amin. Kami percaya kedaulatan-Mu itulah yang akan membuka jalan untuk setiap segala pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai memuji Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Yang selalu hadir, yang selalu ada dalam setiap keadaan kami. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom.
Wow, kita bersyukur sekali kita punya Tuhan Yesus. Dia bukan hanya tinggal di sorga, dia bukan hanya berdaulat atas alam semesta saudara, tapi Yesus Kristus itu dekat dengan kita. Karena firman Tuhan berkata apa saudara? Aku tidak akan lagi memanggil engkau sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Yesus sahabat kita. Amin. Mari katakan sama-sama, Yesus sahabatku. Sekali lagi bilang, Yesus sahabatku. Kalau dia sahabat, dia tidak akan pernah tinggalkan kita dalam suka duka. Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. I
percaya sebagai sahabat-sahabat Yesus, pasti hidup saudara dan hidup saya akan menjadi indah. Amin saudara. Karena persahabatan kita dengan Yesus akan membuat Anda dan saya akan terus maju, terus naik, terus makin kuat. Terus hidup kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara untuk menyambut sabda firman Tuhan. Karena sebagai sahabat tentu kita pasti akan mentaati, menghormati, dan menuruti apa yang menjadi kesukaan sahabat kita. Apa yang menjadi kerinduan sahabat kita, pasti kita akan berjuang bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar ini membuat Anda dan saya semakin menyenangkan hati sahabat kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Coba yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Pada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin saudara, pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Mari lagi katakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan.
bersama-sama. Naikkan pujian ini lagi. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan kau lihat nanti. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita berjumpa kembali hari ini. Berarti setiap minggu di mana kita berjumpa adalah sebuah bukti bahwa Tuhan menyertai kita dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ketemu saat ibadah, mengucap syukurlah bahwa hari ini dalam keadaan yang luar biasa ini, ya di bangsa kita maupun di dunia ini kita tetap sehat, kita bisa menikmati kehidupan dengan baik. Ada baiknya kita senantiasa bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti anjuran Bapak Gembala beberapa waktu lalu, ada baiknya bahwa kita para hamba Tuhan di tempat ini dan para pelayan Tuhan untuk membantu, mempersiapkan jemaat dan setiap kita dengan sebaik mungkin untuk menghadapi kenyataan bahwa kita apapun yang terjadi kita harus siap untuk menghadapi kekekalan. Ya, Bapak Gembala menganjurkan demikian untuk mengingat bahwa hidup kita cuma sementara di sini. Tetapi ada kehidupan lain yang kekal, yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Tentu sebenarnya ini tidak mendoakan supaya kita cepat gitu ya, saya rasa tidak. Tapi mari kita bijaksana Bapak Ibu, kita lihat hari-hari ini. Dulu ya kita ini yang masih muda, termasuk saya yang kadang-kadang merasa masih muda, sekalipun kayaknya sekarang udah mulai, ya kok udah mulai capek-capek gitu. Dulu kita yang ngerasa masih muda, kita pikir gini, tunggu antrian, ntar masih banyak yang tua-tua, yang masih udah mulai sakit-sakit pinggang dan lain sebagainya. Jadi tenang aja lah, pasti antrian kita masih lama. Sekarang Bapak Ibu Saudara, coba lihat. Saya menyaksikan anak-anak muda juga sama aja rentannya. Bahkan saya baru mendengar hari ini bahwa ada salah seorang saudara jauh saya yang masih punya anak kecil Bapak Ibu Saudara. Ya akhirnya juga harus pulang duluan. Sedih Bapak Ibu Saudara, sedih. Tapi itu faktanya. Jadi yang muda, yang tua sama aja. Yang kaya, miskin, yang punya jabatan, yang lain sebagainya sama aja Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dari kita yang terbebas sepenuhnya daripada pandemi ini. Jadi ada baiknya kita bijaksana mempersiapkan hidup sebaik mungkin. Sebab kita tahu hidup sekarang cuma sementara. Tetapi Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal, yang luar biasa. Jadi hari ini saya ingin membahas sebuah tema Bapak Ibu Saudara, yaitu memaknai kedatangan Kristus kedua kali. Memaknai kedatangan Kristus kedua kali. Kalau kita bilang harinya masih lama, mungkin betul. Tapi itu bisa dimaknai dari sekarang. Ya, kalau kita bilang ya mungkin masih lama, santai aja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, itu harus dimaknai dari sekarang. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita bersama meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami tahu, kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menyatakan dirimu buat setiap kami, yang memberi janjimu buat setiap kami, yang membuka dirimu untuk setiap kami, sehingga kami
yang seharusnya binasa ini boleh beroleh keselamatan di dalam jalan yang Kau sediakan. Tuhan, pada hari ini ajarkan kami mengingat kembali tentang penderitaan, kebangkitan, kenaikan-Mu, dan nanti kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput setiap kami yang layak, yang berharga Kau pandang indah, kudus, berkenan di hadapan-Mu. Bapak, buat setiap kami untuk berani hidup benar, untuk berani memperhatikan, waspada, berjaga-jaga, sehingga kami siap kapanpun datang waktunya. Terima kasih Bapak, pimpin setiap kami ya Roh Kudus. Buka hati kami, jangan biarkan kami boleh sombong dengan segala apa yang kami miliki. Kami tahu bahwa setiap yang kami punya, harta kami tidak menyelamatkan hidup kami. Hanya kematian-Mu, hanya jalan salib-Mu yang boleh memberikan keselamatan untuk setiap kami. Bahwa setiap kami untuk punya keinginan untuk hidup bersama Tuhan selamanya di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami. Pimpin anak-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah boleh disampaikan dengan sederhana, bahwa setiap kami mengerti, makin cinta Tuhan, makin rindu untuk serupa Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, kita bersama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam ilmu teologi ada sebuah ilmu yang namanya eskatologi. Ya, Anda mungkin akan sering dengar di akhir-akhir ini karena banyak orang akan berbicara mengenai hal ini. Namanya eskatologi, dari kata eskatos yang artinya akhir, terakhir, dan logos yaitu firman, perkataan, ucapan atau ajaran. Nah, eskatos logos ini kalau digabungkan artinya itu menjadi apa yang Alkitab katakan tentang yang akhir gitu. Apa yang Alkitab firman Tuhan ajarkan mengenai yang terakhir. Nah, bagi kita menamainya akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Kita menamainya akhir zaman, eskatologi. Ya, jadi jangan asing kalau nanti kita sering dengar kata ini, itu adalah membicarakan tentang akhir zaman. Nah, seringkali ada kekeliruan persepsi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bicara akhir zaman, itu yang kita pikir nanti Tuhan datang lalu selesai kiamat gitu. Jadi peristiwanya cuma Tuhan datang lalu selesai. Tidak, Bapak Gembala pernah ajarkan juga dengan detail bahwa peristiwa akhir zaman itu banyak, terdiri dari banyak peristiwa Bapak Ibu Saudara. Nah, semua peristiwa itu dimulai dengan yang namanya rapture atau pengangkatan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Nah, hari ini saya mau bahas itu. Nah, kalau kita lihat di sini kurang lebihnya begini. Anda tidak usah pusing, skemanya terlalu banyak. Perhatikan saja yang saya berikan tanda di situ. Rapture. Akhir zaman dimulai dengan sebuah peristiwa namanya pengangkatan. Rapture, parusia. Di mana setiap orang yang masih hidup pada saat itu, yang hidupnya berkenan bagi Tuhan, yang layak bagi Tuhan, yang tidak bercacat bagi Tuhan, kita dalam sekejap mata, tubuh kita diubahkan. Lalu kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, indah sekali Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian termasuk yang dahulu sudah meninggal, emak kita, engkong kita, orang-orang di masa lalu yang hidupnya juga berkenan bagi Tuhan, yang dipandang kudus, yang berharga bagi Tuhan, dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Lalu kita semua bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Ngapain? Nanti di sana ada tahta pengadilan Kristus kata Alkitab. Nanti kita dapat upahnya. Ya, lalu kemudian kita mengenal juga perjamuan kawin anak domba. Nah, lalu yang ketinggalan gimana? Ini belum selesai, itu baru mulai loh Bapak Ibu Saudara. Peristiwa akhir zaman baru mulai. Ya, lalu yang ketinggalan bagaimana? Yang ketinggalan kita lihat di bagian yang bawah. Ada namanya 7 tahun masa antikristus, penganiayaan besar itu Bapak Ibu Saudara. Masa tribulasi. Kita yang sudah diangkat ya tidak ikut. Lalu Anda juga pernah dengar berikutnya ada perang Harmagedon. Kita juga tidak ikut seharusnya, sebaiknya sih menurut saya ya. Kita punya iman, Gereja Betel Indonesia, kita sudah diangkat bersama dengan Tuhan di dalam pengangkatan itu. Nah, lalu baru berikutnya, nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan.
untuk menginjakkan kaki di bumi ini, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Anda pernah dengar? Nah, setelah itu selesai, baru ada pengadilan tahta putih yang terakhir, ada perang Gog dan Magog dulu, pengadilan tahta putih, baru bumi yang sekarang tidak ada lagi. Baru kita kenal namanya kiamat, langit baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi itu peristiwanya kan panjang. Fokus kita pada bagian yang saya berikan tanda kotak merah di sana, yaitu apa? Rapture. Ikutlah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita fokus, kita pandang itu. Jangan sampai kita terlewat momen itu. Kalau kita ikut peristiwa rapture, parusia, pengangkatan itu. Kita berjumpa dengan Yesus. Kita tidak perlu ikut masa antikristus. Kita tidak perlu ikut masa-masa yang menyusahkan loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Jadi fokus kita pada rapture saja. Kita mau bicara soal itu. Apa itu rapture, pengangkatan atau parusia? Bagi orang Yunani itu artinya kehadiran atau kedatangan. Loh, siapa yang hadir, siapa yang datang? Itu adalah kunjungan atau kedatangan dari dewa, katanya orang Helenis, orang Yunani. Ya, kunjungan dewa atau penguasa. Nah, bagi kita tentunya bukan kunjungan dewa. Tetapi mari kita baca firman Tuhan sama-sama. Markus 13 ayat 26. Apa itu? 1, 2, 3. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu yang kita nantikan Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi doa setiap kita. Itu yang jadi doa Pak Gembala supaya setiap jemaat tidak ada yang terlewat masa itu. Berdoa setiap kita layak mempersiapkan diri dengan baik Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang begini loh, kan waktunya masih lama. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Alkitab bilang maksudnya sudah dekat tuh artinya gini. Satu, orang yang masih hidup ya, yang melihat dia, kalau kita dianggap berkenan, lihat Yesus datang, sekejap mata kita diubahkan. Tapi ada juga orang yang sudah mati zaman dulu ya, yang kalau dia juga baik, yang kalau dia juga berkenan, dibangkitkan, dikasih tubuh yang baru. Jadi kemungkinannya dua. Antara kita melihat Yesus datang, masih sempat lihat Yesus datang, atau kita harus mati sebagai orang benar. Atau kita harus mati sebagai orang benar. Nah, di masa sekarang Bapak Ibu Saudara, please hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang seminggu lalu masih sehat, sekarang Tuhan panggil. Kenapa? Ini benar-benar kayak enggak pakai antrian lagi lah, kayak enggak ngerti Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba langsung aja gitu kejadian. Yang ini, yang itu, si dia. Dan kalau enggak salah lingkarannya makin dekat. Orang-orang yang kita kenal tiba-tiba juga mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Jadi persiapkan. Antara kita masih sempat hidup untuk melihat momen itu, atau kita harus mati sebagai orang benar dan berkenan. Bapak Ibu Saudara, pilih dengan bijak, persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Pandang kedatangan Kristus kedua kali. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas. Kita maknai sejak sekarang. Jangan tunggu nanti, sejak hari ini maknai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama maknanya apa? Yang pertama makna kedatangan Kristus adalah kita yakin bahwa Ia selalu menggenapi janjinya. Ya, makna yang pertama, Ia selalu menggenapi janjinya. Loh sebentar, apa hubungannya kedatangan Kristus sama penggenapan janji? Kenapa kita harus memaknai bahwa kedatangan Kristus adalah penggenapan janji? Begini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada kita, kepada umatnya, yang pertama untuk mencurahkan penolong. Sudah terjadi belum janji itu? Sudah, namanya Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu ketika peristiwa itu, melalui malaikatnya, firman berkata begini, ada 2 malaikat yang berkata, jangan khawatir, nanti Yesus yang kamu lihat naik, akan kamu lihat kembali dia datang dengan cara yang sama. Janji itu sudah dipenuhi belum? Belum, sampai sekarang belum. Memang belum. Kita tidak tahu kapan waktu itu datang Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya yakin waktu itu pasti ada, dia pasti datang. Memang kita tidak bisa tahu kapan dia datang, tapi kita yakin dan percaya dia pasti datang, itu yang penting. Dan ketika kita mengimani bahwa dia pasti datang, itu artinya begini,
janji Tuhan digenapi lagi pada akhirnya nanti. Dan kalau kita lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa Allah yang berfirman, yang berjanji kepada manusia sejak zaman perjanjian lama, ribuan tahun yang lalu. Ya, Allah membuat janji, perjanjian sama manusia namanya Abraham. Dia membuat janji. Saya mau tanya, ketika Allah berfirman ribuan tahun lalu, digenapi tidak Bapak Ibu Saudara? Digenapi. Bahkan menurut saya itu janji yang mustahil, bukan? Abraham yang sudah tua, istrinya yang sudah tua, lalu dikasih janji sama Tuhan, engkau akan jadi bangsa yang besar. Bahkan kalau Anda ingat baca Alkitab, Sarah pun ketawa, istri Abraham, alah ini janji apa lagi gitu. Tetapi saya mau tanya, apakah janjinya digenapi Bapak Ibu Saudara? Digenapi. Ketika Tuhan berjanji, ribuan tahun yang lalu dia berjanji dan selalu digenapi. Bahkan kalau Anda lihat janjinya buat Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunan sampai Israel, ya, digenapi semua perjanjiannya dengan apa yang dia katakan. Dan kalau kita lihat sekarang, apakah menurut Anda janji Tuhan masih ada buat bangsa kesayangannya di sana? Coba, kalau kita lihat bangsa itu, Bapak Gembala di minggu yang lalu bukankah dia menjelaskan bahwa Israel itu lebih muda daripada kita. Bangsa Indonesia duluan loh, merdeka duluan, Israel belakangan. Tapi lihat seberapa apa yang terjadi buat bangsa mereka. Kita tidak bisa ukur itu sebagai, ini kan dia kan memang lebih pintar, lebih ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada satu janji yang memang dikasih buat mereka. Kita tidak bisa apa-apain itu. Masih terbukti nggak janji Tuhan? Oh masih terbukti. Bahkan kalau kita lihat di masa sebelum Israel perjanjian lama sampai sekarang, berapa banyak janji Tuhan yang terus menerus digenapi. Nubuat tentang Mesias misalnya. Ketika firman berkata bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud, itu kapan dijanjikan? Digenapi tidak Bapak Ibu Saudara? Digenapi. Bahkan ketika kitab-kitab yang lain, kitab nabi-nabi bilang begini, nanti tidak satu pun tulang dari tubuhnya dipatahkan. Digenapi tidak Bapak Ibu Saudara? Bukanya tidak kelihatan lagi. Mereka kan belum tahu bahwa Yesus akan datang bentuknya seperti itu. Mereka sudah menuliskannya, firman sudah tahu, Allah sudah mengatakannya. Dan semuanya terbukti Bapak Ibu Saudara. Semuanya digenapi. Bahkan nubuat yang tentang perjanjian baru Mesias, semuanya digenapi. Dan bahkan kalau kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa ia berjanji datang dan digenapi juga, ia pasti datang. Saya yakin dia pasti datang. Artinya seluruh perkataan firman Tuhan dari ribuan tahun yang lalu, perjanjian lama Allah berfirman sampai pada akhir dunia ini. Setiap perkataan firman pasti digenapi Bapak Ibu Saudara. Kalau ia berjanji tidak meleset satu kali pun. Kalau kita percaya akan kedatangannya, dia pasti datang. Sempurna loh Bapak Ibu Saudara. Setiap perkataan firman pasti terjadi dan digenapi. Dan kalau kita percaya itu, maka kita harus percaya juga kalau firman berkata bahwa tidak perlu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, disediakan untuk orang percaya. Pasti digenapi Bapak Ibu Saudara. Kalau firman berkata pencobaan yang diberikan sama Tuhan tidak melebihi kekuatan kita, pasti itu digenapi. Kalau firman berkata sampai masa tuamu digendong sama Tuhan, sampai putih rambut kita, ada tangan yang menggendong kita, pasti digenapi Bapak Ibu Saudara. Kalau firman berkata 7 kali orang benar, ia akan bangkit kembali, pasti digenapi. Kalau kita percaya tentang kedatangan Tuhan yang pasti, dia sempurna, maka kita juga harus percaya seluruh perkataan firman pasti akan terjadi buat setiap orang yang percaya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya memaknai kedatangan Tuhan sama dengan kita mulai percaya bahwa ia akan selalu mengenapi janjinya dengan sempurna. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, amin, untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, percaya, persiapkan dirimu Tuhan datang. Dalam hati kita sedang mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, perkataannya sempurna, janjinya pasti digenapi, ya dan amin untuk saudara dan saya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Amin, kita harus aminkan itu.
Aminkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meleset. Dia tidak menunda, dia tidak berdusta seperti manusia. Dia tidak bisa berdusta. Dia pasti mengatakan sesuai dengan apa yang ia kehendaki dan terjadi tepat pada waktunya. Dengan detail terperinci untuk setiap kehidupan saya dan saudara. Dia tahu apa yang kita alami satu demi satu, pribadi demi pribadi. Dan percayalah, tidak ada di antara kita yang di luar daripada kehendak Allah. Percaya, pegang, percaya Bapak Ibu Saudara. Sampai ia datang, semuanya akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, makna yang kedua adalah begini. Ketika kita percaya bahwa ia akan datang dan pasti akan datang, itu menjadi penghiburan bagi orang percaya. Makna kedatangan Kristus yang kedua, yaitu menjadi penghiburan untuk setiap orang percaya. Saya mau berikan ilustrasi sedikit dengan sederhana. Bapak Ibu, bayangkan dalam hidup kita ini ada penyakit, kita tidak tahu penyakit itu apa. Dalam tubuh kita ada sebuah penyakit, ya, yang penyakit itu merusak hidup kita. Penyakit itu dari dalam merusak tubuh kita. Lalu kita konsultasi sama dokter, sama orang yang tahu. Dan dokter itu bilang begini, ya di dalam tubuh Anda ada penyakit. Saya bisa menghilangkan penyakit itu dengan beberapa metode yang mungkin metode itu menyakitkan. Mungkin saya harus melakukan beberapa metode yang menyakitkan untuk mengambil penyakit itu dari hidup Anda. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau ada peluang sembuh sekalipun itu menyakitkan, apakah kita akan mengambil peluang itu? Bukankah kita rela dalam hidup ini kadang untuk bersusah-susah? Kenapa? Karena kita tahu di depan ada hal yang baik. Kenapa banyak orang yang rela untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan? Ya, kalau saya dulu pernah dikasih tahu ada sebuah operasi buat dunia bidang Korea itu Bapak Ibu Saudara kan Anda tahu. Mereka kan diambil kan dari kecil. Ketika besar kadang-kadang tingginya tidak sama. Dulu kan saya sempat kerja di sebuah label yang kerja sama orang-orang gituan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dikasih tahu sama pimpinan saya, itu ya kalau sampai begede tingginya nggak sama, ada operasi yang menyakitkan untuk menambah tinggi badan. Dan itu dilakukan katanya cuma 1 senti demi 1 senti. Yaitu diapain? Dipatahkan. Lalu dibiarkan nanti tumbuh sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan katanya itu menyakitkan, operasi paling menyakitkan. Tapi rela nggak mereka melakukan itu? Oh rela loh, banyak orang rela melakukan itu. Kok bisa ya? Karena ada janji buat mereka. Nanti kalau mereka mau lakukan itu, kamu lebih baik loh masa depannya. Nanti kamu bisa lebih sukses loh. Nanti orang lebih suka kamu lebih keren, oh lebih bagus, lebih ini, lebih itu. Rela nggak? Kalau dalam tubuh kita penyakit itu diambil sekalipun harus menyakitkan, relakah kita? Kita akan bilang, ya ambil saja. Kenapa? Karena kita tahu sekalipun menyakitkan, hasilnya kebaikan buat kita, bukan? Hasilnya adalah kebaikan buat kita. Nah, itulah maksudnya ketika kita memandang kedatangan Tuhan justru sebagai penghiburan bagi orang yang percaya. Kenapa? Ingat Bapak Ibu Saudara, berita tentang Yesus dan kedatangannya bukan dibagikan dimulai pada saat sekarang. Tapi dimulai sejak pada saat Yesus naik ke surga pada masa itu. Di mana orang-orang Kristen mengalami kesusahan. Di mana orang-orang percaya Yesus dianggap sebagai sesat, dianggap sebagai bidat. Itu sebabnya Yesus harus disalibkan. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai sekte yang sesat. Pengikutnya bisa terlalu banyak, bisa terlalu besar. Nanti kalau dia besar bisa mengacaukan agama Yahudi pada waktu itu. Bisa mengacaukan pemerintahan. Maka mereka bilang Yesus harus mati. Kenapa? Sesat. Maka mereka hidup di dalam penderitaan loh. Mereka dikejar-kejar loh Bapak Ibu Saudara. Mereka dikejar-kejar untuk dianiaya. Maka kalau kita baca histori kan Anda kan pernah lihat tanda ini yang saya kasih ini. Ya, apa itu artinya? Iktus, bentuknya ikan, Anda kan pernah tahu. Mereka kalau ibadah sembunyi-sembunyi bikin tanda seperti ini. Iktus di tengahnya itu artinya Yesus Kristus, Theos Huios Soter, artinya Yesus Kristus anak Allah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Dikasih tanda, enggak ada orang tahu. Jadi mungkin kira-kira itu dituliskan ke tanah seperti ini. Lalu nanti kalau kita ketemu orang, mungkin yang kita pengen tahu dia ini pengikut Kristus atau enggak, mungkin bercanda begini kali ya. Pak, habis ini mau kemana? Oh mungkin saya mau mancing nih, mau ikutan apa enggak? Nah kalau dia ternyata enggak sadar bahwa logo yang dibuat itu adalah tanda untuk persekutuan orang Kristen, mungkin dia bilang, oh mau ke Danau Galilea ya, oh mau mancing di mana? Nah mungkin gitu.
Tapi kalau yang sadar, oh sesama pengikut Kristus ya kita. Karena kalau sampai ketahuan Kristen, itu bisa dianiaya loh Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa itu ada salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sampai begini. Orang itu boleh dibunuh. Ya, sekalipun tidak salah, orang boleh dibunuh hanya karena mereka menyebut diri mereka Kristen. Tidak ada salah apa-apa, tanpa pengadilan, tapi boleh dibunuh. Kenapa? Ketika mereka menyebut diri mereka Kristen. Cuman itu aja alasannya. Mereka ngalamin itu. Dan kayaknya saya pernah cerita, bahkan di masa-masa tertentu itu Kaisar Nero yang disebut Agustus itu kan, mereka punya taman yang gak ada lampunya. Lampunya diambil dari mana? Dari orang Kristen, suka-suka aja. Aku mau jalan-jalan, tolong ambil orang Kristen satu, gantunglah bakar buat nerangin taman. Apa gak ngeri sekali Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu juga yang pernah dilakukan oleh Saulus sebelum dia bertobat? Dia membawa surat, dia boleh menganiaya orang Kristen dengan bebas. Mereka boleh dianiaya hanya dengan menyebut mereka Kristen, pengikut Kristus. Orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka rela menderita, mereka rela disesah, dan mereka tahu konsekuensinya mengikut Kristus, tapi tetap rela. Kenapa? Karena tahu tentang hal ini loh Bapak Ibu Saudara. Mereka punya janji bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang berkenan, berharga di mata Tuhan. Yang rela tetap mempertahankan imannya di dalam segala perkara. Dia akan menjemput kembali dan setiap orang itu akan terima mahkota daripadanya. Dan akan hidup bersama dengan dia. Maka berita itu jadi penghiburan bagi mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka rela, aku disesah enggak apa-apa. Karena hidupku cuma sementara, setelah ini aku akan kembali padanya. Aku mau hidup selama-lamanya bersama dengan dia. Berita kedatangan Tuhan menjadi penghiburan sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara jadikan masa-masa seperti ini. Sekalipun kita sedang hidup di dalam masa kesusahan, jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan pengharapan demi nama Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jangan pernah tinggalkan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Kenapa hidup ini cuma sementara? Berita kedatangan Tuhan, jadikan penghiburan buatmu. Bahwa suatu saat aku akan dijemput sama Yesus sebagai mempelainya. Dan aku akan menerima upah, aku akan mempertahankan imanku. Hidup kudus tidak bercacat celah, supaya dia berkenan. Dan aku mau hidup selama-lamanya, menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saya akhir-akhir ini pun sempat mikir Bapak Ibu. Kadang-kadang saya merenung, sejelek-jeleknya saya juga ngalamin kesusahan juga Bapak Ibu saudaraku. Kalau saya mikir gini, alah sejelek-jeleknya ya. Paling nih sejelek-jeleknya, saya kelaparan lalu mati. Paling sejelek-jeleknya, kehidupan saya gak akan sesusah dibanding dengan murid-murid Yesus pada zaman itu. Nggak akan, mereka jauh lebih menderita, mengerikan. Tapi mereka punya pegangan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penghiburan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir. Memang kita diciptakan sementara saja. Kalau Tuhan izinkan kita pulang duluan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Paling tidak persiapkan dirimu untuk menerima kekekalan. Dianggap pantas dan berharga di mata Tuhan. Ini penting, kita harus mempersiapkan diri. Nah, oleh sebab itu, makna yang ketiga Bapak Ibu, dari kedatangannya yang kedua kali, kita harus punya makna hidup waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Matius 24 ayat 42 berkata begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu dia kapan datang, tapi dia pasti datang. Betul? Oleh sebab itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kenapa kita vaksin hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda pasti kena penyakitnya? Kan tidak. Kenapa negara kita sekarang bangsa ini lagi getol-getolnya, gencar-gencarnya? Ayo semuanya vaksin. Apakah semua orang pasti kena? Tidak. Tapi untuk apa mereka vaksin? Bukankah itu usaha untuk berjaga-jaga? Bukankah semua ini dilakukan untuk usaha berjaga-jaga? Supaya apa? Kalau nanti kita ketemu sama si virus ini, kita sudah siap. Ya atau Bapak Ibu Saudara? Dan kita semangatkan untuk lakukan itu. Kita daftar, kita ikut. Yang sini buka, kita semangat. Ayo kita ikut, ayo kita daftar. Kita semangat. Usaha untuk apa? Waspada dan berjaga-jaga. In case nanti kita ketemu sama orang-orang yang terjangkit, kita sudah kuat dari dalam.
Sekalipun nanti kita tetap bisa kena loh ya Bapak Ibu Saudara, tetap prokes, tetap harus pakai masker dan lain sebagainya. Sekalipun kita kena, kiranya tidak fatal bagi hidup kita. Semua itu dilakukan sebagai usaha apa? Waspada dan berjaga-jaga. Kalau kita anggap vaksin saja penting, kalau kita anggap bahwa virus ini begitu mengacaukan dan dianggap penting sehingga kita perlu sedemikian prokes, hidup waspada, berjaga-jaga. Apalagi kedatangan Kristus yang kedua kali, itu jauh lebih penting. Sebab sekali kita lewat momen itu, kita tidak dapat momen itu lagi loh Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat momen itu lagi loh. Momen itu cuma terjadi sekali dan kita tidak tahu kapan waktunya datang. Momen itu cuma sekali, ayo anggap penting dan sekarang waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlewat momen itu. Kita siapkan hidup kita dengan baik. Kita siapkan, jangan lalai untuk beribadah. Jangan lalai untuk melakukan hal yang baik. Jangan lalai buat semuanya. Ya sama seperti kita waspada terhadap corona, kita masuk cuci tangan, kita masuk keramas, ganti baju, kita minum vitamin. Demikian juga ketika kita menghadapi kedatangan Kristus, ayo kita minum vitamin. Apa itu? Baca firman Tuhan supaya kita tetap kuat, supaya kita punya iman. Kita tetap percaya bahwa sampai nanti kedatangan Tuhan atau sampai akhir hidup kita mati sebagai orang percaya, orang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Pesan yang baik loh ini Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat itu supaya apa? Supaya kita tidak terlewat momen itu. Momen itu cuma satu kali, jangan sampai terlewat. Amin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari kedatangan Kristus yang kedua kali, seharusnya makna kita adalah begini. Itu akan menggairahkan kasih dan pelayanan kita. Kalau kita sadar bahwa waktu ini ternyata dekat buat kita, dekat buat ya enggak tahu siapapun kita akan ngalamin. Dekat anggap aja gitu. Karena cuma berapa tahun lagi kita enggak ngerti. Waktu dekat, maka mulai sekarang ayo saling mengasihi. Dari mana dulu? Keluarga. Kan enggak boleh pergi-pergi. Ya, karena kan dibatasi toh, daripada nanti nongkrong di kafe, kita berkerumun, kena denda, kena pasal. Kita kan tinggal di rumah. Nah di rumah kalau isinya orang berantem apa enggak kita stres loh Ibu Saudara ya. Maka kita mulai saling mengasihi. Yang sering cekcok, ayo direm. Saling kita mengasihi. Anggap kita tempat kumpul kita setiap hari, suami, istri, anak-anak, saling mengasihi, hidup berbuat baik. Kasih juga tetangga-tetangga kita yang kesusahan. Ya, sekalipun tidak boleh berkerumun, kirimin makanan. Yang suka masak, yang suka bikin ini itu, kita kan perlu peduli kepada lingkungan kita. Bagikan sesuatu buat mereka di masa susah ini. Bagikan kasih, berbuat baik. Sehingga kiranya di masa yang susah ini, banyak orang melihat perbuatan kita yang baik, lalu kembali mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Sekiranya di masa sekarang, mungkin loh Bapak Ibu Saudara, kalau mereka lihat banyak orang Kristen yang justru baik, yang justru melakukan kebaikan, ayo semangat berbuat baik. Mungkin banyak orang yang akan mulai mengenal Yesus Kristus yang kita sembah. Makanya doa kita, Bapak Gembala kan selalu berdoa gini, kiranya di masa pandemi ini akan terjadi apa? Pertobatan massal. Itu enggak otomatis loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sesama orang Kristen, kita justru makin bergairah dalam pelayanan, dalam kasih kita buat orang lain. Buat orang lain kita menyebarkan berita kebaikan. Mungkin itu akan terjadi loh. Banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan Yesus di masa sekarang. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga melayani Tuhan. Potensi kita jangan disia-siakan. Sekalipun tidak ada ibadah onsite, tapi kita masih punya potensi. Bisa nggak membantu? Bisa. Ini yang suka video, di sini ada saudara Yongki. Ya kan, yang kalau kita hari Selasa Rebo ketemunya Yongki lagi kita lagi yang ngumpul. Masih bisa digantikan orang, bisa. Punya kemampuan enggak, punya keinginan enggak. Punya keinginan aja kita bisa belajar untuk melayani Tuhan. Kita masih punya cara banyak untuk melayani Tuhan. Pakai potensi kita. Karena waktu kita pulang, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kembali kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kesimpulannya begini. Makna kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, ia selalu menggenapi janjinya. Amin. Dari ribuan tahun yang lalu sampai yang terakhir nanti. Semua perkataan firman pasti digenapi. Lalu yang kedua, sebagai penghiburan buat orang percaya. Sekalipun masa ini masa susah, sekalipun banyak tantangan. Ingat hidup ini cuma sementara. Penderitaan pada zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan buat setiap kita. Amin.
Lalu juga membuat hidup waspada, berjaga-jaga. Makin kita hidup waspada, berjaga-jaga, bukan cuma waspada terhadap corona atau pandemi ini, penyakit ini, tapi juga waspada untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercelah. Lalu yang kemudian yang terakhir, kedatangan Kristus juga membuat kita harusnya makin semangat untuk menggairahkan kasih dan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir, sambil kita punya iman, sambil kita punya sukacita, sambil merenungkan firman, kita baca ini dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami renungkan firman, kami mau maknai kedatangan-Mu yang kedua. Kami mau pandang kedatangan itu bukan sebagai momen yang masih lama dan tidak ada artinya. Tapi kami mau hidupi dari sekarang, kami mau maknai dari sekarang. Dengan melihat momen itu kami tahu Engkau pasti datang pada waktunya. Dan kami percaya setiap janji-Mu pasti digenapi buat setiap kami. Tuhan, ajarkan kami untuk hidup waspada, berjaga-jaga, hidup tidak sembarangan, menjaga kekudusan, taat akan firman-Mu, rindu, haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami mau mencari kebenaran setiap saat, setiap waktu. Bukan cuma menikmati kenikmatan dunia yang ada, mengejar kenikmatan dunia yang ada. Tapi kami harus tahu bahwa semuanya sementara, tidak ada yang kekal, hanya firman-Mu yang kekal, dan nanti kerajaan-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Bapak, bahwa setiap kami untuk sadar di masa-masa yang singkat ini, bahwa kami untuk terus semangat melayani Tuhan. Kami tahu masih banyak orang di masa kesusahan, kiranya kami boleh menjadi jawaban, menyatakan kasih Tuhan. Dan kami berdoa, sungguh dari sana banyak orang melihat perbuatan kami yang baik dan kembali mempermuliakan Bapa yang di surga. Dan kiranya doa kami boleh terjadi, banyak orang bertobat, pertobatan massal terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ajarkan kami tidak hanya mendengar, tapi lakukan firman setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Bahwa kami masuk dalam rencana itu, yaitu pengangkatan, rapture, parousia. Dan kami menikmati hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, jangan supaya kami meleset dari rancangan-Mu yang ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Ajarkan kami bijaksana untuk menghargai setiap waktu-waktu yang jahat ini. Bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang bangkit berdiri, angkat hatimu dan tanganmu dan hidupmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati seluruh anggota keluargamu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Kiranya dijauhkannya dari sakit, penyakit, virus, bakteri yang ada. Sebab kita diberkati Tuhan. Diberkati setiap usaha kita hari-hari ini. Diberkati segala ide, rancangan yang kita buat pada hari-hari ini. Diberkati Tuhan segala studi pembelajaran yang baru. Pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kiranya semua diberkati. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Dan persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Kekuatan, kuasa, penghiburan. Menyertai setiap kita dari hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Janji-Mu ajaib.